Nah sekarang potensi sungai ini yang sudah digarap oleh masyarakat, ya kan? Kemudian dalam pengelolaan sektor wisata Tirtanya, ini kan sungai air ya, sungai air, ya. Sektor wisata Tirta namanya. Iya. Sudah dikelola oleh masyarakat dengan keterlibatan pemerintah desa, ya terbatas, sangat terbatas. Tentu terbatas kemampuannya. Jadi pemerintah kabupaten dan provinsi harusnya, ya, andil secara konkret, mungkin membangun sarana ya, membangun akses, jalan kadang ke lokasi-lokasinya yang bagus. Ya, maka wajib. Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Samsul Mukamar Bendang di channel Sesuk TV. Dan sanak dan sahabat Sesuk, beberapa hari belakangan ini saya berjanji dengan salah seorang sahabat saya, Bung Herman Moyan, untuk saya ajak diskusi-diskusi di channel ini kaitan dengan Kabupaten Kampar. Setelah saya melalui WhatsApp dengan beliau, maka saya sepakati temanya tentang wisata Kampar Moyan ya. Tentang wisata. Paling tidak sudah hampir 80 video kita di channel ini, belum pernah kita membahas dengan beberapa narasumber kita soal pariwisata. Maka kali ini dengan Bung Herman Moyan saya akan diskusi dengan mengangkat tema soal wisata Kampar. Baik, Moyan. Siap. Jadi begini, soal pariwisata ini, bahwa sektor pariwisata ini juga sesungguhnya sangat menjanjikan terhadap peningkatan PAD ya. Benar sekali. PAD daerah dan beberapa provinsi atau kabupaten kota di Indonesia ini memang ada yang mengandalkan sektor pariwisata ini sebagai pendapatan daerahnya. Maka untuk itu pada kesempatan sore ini kita bincang-bincang Bung Herman soal pariwisata ini. Kira-kira konsep Herman Moyan soal pariwisata Kampar ini seperti apa? Dipersilakan Moyan. Baik, terima kasih kepada sobatku, ya, Bung Samsul, ya, yang sudah mengajak saya untuk berdiskusi di sini. Iya. Oke. Di channel favorit rakyat Indonesia. Iya. Sesuk TV. Amin. Sesuai dengan namanya Sesuk TV kan? Iya. Ini sebuah nama yang membuat masyarakat tertarik serta bertanya-tanya barangkali ya, apa meneliti. Meneliti akan terminologi dan terminologinya Sesuk. Betul. Iko adalah bahasa Oju, bahasa Soko, bahasa tua. Iya. Kami akan paparkan tentang potensi wisata secara umum. Iya. Karena topik kita adalah wisata. Betul. Di Kabupaten Kampar. Kami mengobservasi beberapa titik ataupun spot wisata. Iya. Ini anugerah ilahi ya. Betul. Alam Kabupaten Kampar ini boleh dikatakan kata Kus+ kan? Iya. Surga ya. Iya, betul. Tetapi kalau manusianya atau SDM-nya tidak kreatif untuk mengelola, memanage lokasi-lokasi yang potensial ini, betul. Ya, juga nanti hasilnya tidak signifikan, tidak sesuai harapan. Betul. Jadi SDM yang ada di Kabupaten Kampar ini, baik itu di pemerintahan, masyarakat, kalangan adat, pemuda, haruslah bersinergi. Betul. Bersinergi dan kompak untuk mengelola dan mengangkat
sektor pariwisata di Kampar ini menjadi sektor yang favorit lah, ataupun unggulan primadona ya. Betul. Jadi sektor yang unggulan ini haruslah mulai kita kelola dengan tersistem. Iya. Di beberapa tempat sudah kita lihat ini sudah banyak pemuda dan masyarakat mengelola sendiri serta mengangkat potensi wisata di areal mereka. Iya. Ada pemuda desa, ada Karang Taruna. Iya. Kemudian ada juga lokasi yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah. Iya. Sektor leadingnya tentu Dinas Pariwisata. Betul. Sebenarnya pemerintah di sini adalah fasilitator ya. Tapi ada juga kalanya mereka sebagai eksekutornya gitu. Iya. Tapi yang terpenting keberhasilan pemerintah tentu pemerintah itu mampu menciptakan masyarakat sebagai pengelola dan sebagai pelaku untuk membangun sektor wisata. Betul. Tentu ini sebuah keberhasilan dari pemerintah. Iya. Jadi dari objek-objek dan zona-zona wisata yang sudah ada di Kabupaten Kampar ini, Bung, banyak juga yang kita turun langsung ya. Ada di Danau Rusa, ada Tepian Mahligai, ada Batu Dinding, betul. Kemudian ada Sungai Kapur, Sungai Kapur di Kota Kampar Hulu. Kota Kampar Hulu. Iya, di Tanjung ya. Tanjung. Iya. Kemudian ada juga Pulau Cinta. Iya. Apalagi Pulau Kosio. Iya. Kemudian yang tidak kalah hebatnya itu ada di Kota Kampar Kiri Hulu. Oh, di Sungai Subayang. Sungai Subayang. Iya. Namun di situ adalah kawasan Suaka Marga Satwa ataupun SM kan? Hutan ya, hutan larangan ya. Rimbang Baling di sana. Rimbang Baling ya. Kawasan dan zona Rimbang Baling. Iya. Namun kabarnya di sana sudah ada kebijakan pemerintah pusat untuk melibatkan masyarakat di dalam pengelolaan secara bersistem dan berkesinambungan. Iya. Jadi begini dulu, Bung Moyan, kita tahan dulu, bahwa dari paparan awal Moyan tadi menyatakan bahwa Kampar ini harus kita syukuri sebagai sebuah alam yang diberi oleh Allah, anugerah alam yang baik, yang sangat indah, yang ini harus tidak kita sia-siakan. Nah, garis yang kita ambil awal dari potensi wisata Kampar itu adalah bahwa kita dikurniai sungai, ya, sebuah sungai Kampar, dan di Kampar kanan, dan Sungai Subayang di Kampar kiri. Nah, dua anak sungai besar ini yang harus dikelola, ya, ini yang harus dikelola menjadi objek wisata, dan ternyata mulai dari hulu Kampar tadi yang Moyan sampaikan, dari hulu sana, dari Sungai Kapur, dari Kota Kampar Hulu, ada anak-anak sungai, terus PLTA Kota Panjang yang sudah tentu ini objek vital terutama nih ya, idola nomor 1 nih ya, PLTA Kota Panjang. Dan terus kita tarik ke hilir, ada puncak-puncak, ada tepian-tepian yang panorama kayak puncak Ulu Kaso, puncak Kompe, ada Cibodak Cibodak Hill ya kan, dengan wisata semuanya kan wisata air nih ya, wisata sungai ya. Nah, kita tarik ke hilir, ada potensi-potensi luar biasa di pulau-pulau, mungkin di Batu Belah atau di Morajalai, Pulau Kosio, ada di sebentar Mayan itu di Saloyan di Gelombang, Sepunggu. Ternyata di situ juga ada, kita terus ke hilir, ada di Pantai Kuta, di Limau Manis, ada Pulau Kosio tadi, sampai Pulau Cinta yang dekat Teratak Bulu ya, di Tambang, dan bahkan sungai-sungai kecil saja Moyan, sungai-sungai kecil yang ada, yang berhulu ke Sungai Kampar, kayak hanya Sungai Hijau misalnya,
Ya, Sungai Hijau itu yang di itu cuma cabang ya, ada anak sungai kecil. Ternyata itu juga alhamdulillah menarik dan menjadi tempat-tempat wisata berlibur di saat-saat libur akhir pekan, masyarakat berkunjung ke titik-titik itu. Nah, potensi itu menurut Moyan dari titik Sungai Kampar kanan dan Kampar kiri Subayang yang sangat indah, dan saya sudah pernah juga menelusuri Sungai Subayang itu, luar biasa indah nian itu sungai anugerah Allah ini. Apakah menurut Moyan potensi itu sudah maksimal digarap dalam hal ini oleh pemerintah atau oleh pihak swasta atau oleh masyarakat? Sudah maksimalkah penggarapannya? Iya. Kira-kira? Belum, Bung. Belum ya? Ya. Karena pengelolaan yang kita ini yang kita lihat ini kan, iya, masyarakat kan baru mengelola secara tradisional. Oh gitu. Ya. Oh, jadi kalau misalnya Pulau Cinta atau Pulau Kosio atau itu dikelola masyarakat ya? Ya. Hanya masyarakat atau pihak-pihak desa barangkali ya. Saya melihat ada pihak-pihak desa yang mengelola. Keterlibatan pemerintah desa. Ada pulau-pulau cantik di tepi-tepi sungai itu. Akhirnya luar biasa minat masyarakat untuk berkunjung dan menghasilkan pendapatan di desa-desa itu. Iya. Nah, sekarang setelah dua itu, Yan, kira-kira yang lain dari sungai, potensi wisata apa lagi yang menurut Moyan perlu digarap? Sungai ini kan sarana vital bagi kehidupan manusia, Bang. Iya. Dan ini memang amanah ilahi ya. Iya. Amanah dari Allah. Iya. Yang wajib kita syukuri dan kita pelihara, kita jaga. Betul. Makanya undang-undang, peraturan-peraturan banyak sekali yang menyuruh kita untuk melestarikan dan menjaga sungai. Betul. Nah, sekarang potensi sungai ini yang sudah digarap oleh masyarakat, ya kan? Kemudian dalam pengelolaan sektor wisata tirtanya, ini kan sungai air ya, sungai air, ya. Sektor wisata tirta namanya. Iya. Sudah dikelola oleh masyarakat dengan keterlibatan pemerintah desa, ya terbatas, sangat terbatas. Tentu terbatas kemampuannya. Jadi pemerintah kabupaten dan provinsi harusnya, ya, andil secara konkret, mungkin membangun sarana ya, membangun akses, jalan kadang ke lokasi-lokasi itunya belum bagus, ya maka wajiblah pemerintah. Itu pemerintah lah yang mendorong itu agar bisa apa ya, akses bisa terbangun dan menjadi bagus lokasi itu. Ya, infrastrukturnya ada. Ya. Benar. Nah, disitulah baru muncul nanti ada namanya PAD. Ya. Kalau dipungut nanti di situ tiketing, ya disitulah berbagi kan. Ya. Untuk pengelola, kemudian untuk pemerintah. Iya. Jadi terjadi nanti sinergi untuk membangun dan membangkitkan ekonomi. Iya. Dan memang saya melihat, Yan, ini pemirsa dan sana, kita melihat luar biasa sesungguhnya menarik dari wisata sungai kita, wisata air kita ini. Dan di akhir pekan, dari Pekanbaru di mana-mana bermobil banyak, saya juga membawa liburan keluarga ke Pulau Kosio, ke Pulau Cinta, luar biasa banyaknya. Dan di 13 kota Kampar Hulu itu yang di Hulu Kampar itu saya juga kemarin ke sana, dan itu dari mana-mana datang menggunakan perahu yang disewa di masyarakat. Dan juga puncak-puncak di itu panorama indah di PLTA itu. Dan soal PLTA yang ingin saya diskusikan dengan Moyan, kondisi hari inilah, apakah sudah sudah konsep yang benar ini penataan PLTA kita ini sebagai sebuah konsep wisata bagus menurut Moyan lah, kira-kira seperti apa nih soal PLTA nih? Saya sudah sering ke kawasan PLTA, ke area di sana ya. Itu adalah kawasan dan area waduk PLTA. Kondisi sekarang ini sangat ironis, Bung. Ironis ya? Yang ironisnya kira-kira sektor mana? Karena banyak masyarakat menggarap kawasan ini secara tradisional dan tidak tersistem gitu. Tidak berpedoman kepada regulasi. Iya. Padahal ini kan waduk PLTA ini kan untuk menampung ataupun menyuplai energi listrik. Iya. Kalau nanti terjadi sedimentasi yang sekarang per tahun aja itu ada berapa senti ya, sedimentasi terjadi di waduk. Iya. Baik itu akibat dari jejatuhan bekas-bekas pelet ikan yang keramba itu ya. Nah, sebenarnya regulasi harus diproduk serta
diciptakan oleh pemerintah. Zona mana yang bisa masyarakat andil ataupun menggarapnya, dan zona-zona mana yang tidak boleh beraktivitas sama sekali, dan zona mana yang bisa hanya beraktivitas mungkin secara musiman begitu. Dan zona mana pula yang masyarakat bebas untuk beraktivitas di sana. Dan masyarakat pun tentu harus dikontrol ya, biar sesuai standar aturan. SOP-nya kan SOP-nya ada gitulah. Jadi saya katakan tadi ada sektor leadingnya kan. Kemudian untuk akuntabilitinya, ya inilah Dinas Pariwisata. Dinas Pariwisata ya. Dinas Pariwisata jangan lepas tangan ataupun membiarkan masyarakat untuk beraktivitas secara bebas tanpa aturan ya, aturan dan regulasi kan. Nanti kita kan kebablasan jadinya kan. Sekarang sudah prihatin ini, Bu. Kayu-kayu, pohon-pohon di sana dulu yang pohon-pohon besar kan, sekarang udah sebagai fungsinya untuk menyuplai ataupun menahan air. Nah sekarang kan sudah banyak yang gundul ya. Karena aktivitas itu ya. Karena aktivitas tadi. Padahal pohon itu malah menjadi sebuah ikon ataupun menjadi daya tarik bagi seorang wisatawan. Kita pasti bosan kalau berwisata ke tempat yang tandus kan, dan gersang. Betul. Jadi yang pohon yang sudah ada, yang sudah besar, ya jangan diusik ataupun jangan ditebang. Terus soal aktivitas wisatawan di PLTA Koto Panjang itu ya, soal aktivitas wisatawan menggunakan bot-bot atau perahu-perahu di situ, dan bahkan kemarin ada musibah. Itu seperti apa sebenarnya? Aturannya seperti apa agar terjamin keselamatan wisatawan itu di situ gitu loh. Kira-kira seperti apa? Jadi harusnya kalau di kawasan waduk PLTA ini ada posko terpadu lah, posko bersama. Ya, di situ ada dinas perhubungan, karena juga lalu lintas di air ini kan, gawenya dinas perhubungan. Kemudian dinas kehutanan kan, kepolisiannya juga, TNI-nya juga, yang akan selalu memonitor ya, serta mengawasi aktivitas itu secara keseluruhan. Kami melihat di sana itu SOP dari berwisata air itu belum maksimal. Belum maksimal ya. Harusnya orang-orang yang masuk ke dalam bot sampan, nah ini mereka harus memakai namanya pelampung, jaket ini, jaket pelampung itu. Pelampung. Kalau terjadi umpamanya eksiden ataupun perahu membentur lantas karam, ya kan jaket sudah ada untuk menyelamatkan kita. Ada penyelamatannya gitu ya. Itu yang belum nampaknya. Kesadaran inilah yang harus diterapkan, dan itu harus ada himbauan. Ini mau tidak mau kan dinas yang terkait ini wajib bekerja dan berbuat di situ. Nah kemarin kan ada yang insiden kemarin. Sebelumnya juga sudah banyak yang mati kok di waduk. Oh, sebelum itu sudah pernah ada juga musibah sampai meninggal dunia. Ada yang mandi dia ke tengah, akhirnya tenggelam. Nah, jadi pengawasan yang terpadu ini harus ada di PLTA Kota Panjang ya. Jadi di sana itu kira-kira soal jaminan keselamatan lah ya, soal wisatawan di PLTA. Dan sisi lain saya sorot, ada sisi lain yang saya sorot soal potensi yang luar biasa sesungguhnya soal PLTA Kota Panjang itu, soal misalnya dulu ada festival yang internasional itu Dragon Boat misalnya yang luar biasa diadakan di PLTA Kota Panjang, dan pernah juga dulu diadakan di situ lomba memancing se-Sumatera misalnya, ya kan, itu kan sebuah memancing wisatawan juga untuk berkunjung ke situ. Jadi kira-kira menurut Moyan hal-hal begitu memang harus kita tingkatkan, atau harus kita adakan festival-festival besar di situ menurut Moyan? Event-event yang fantastis ini wajib dilaksanakan.
Karena apa? Melalui inilah orang berkunjung ke Kampar, orang mengenali budaya dan adat Kampar. Orang semakin akrab dengan Kampar, begitu Bung. Jadi event-event ini harus kita pertahankan ya. Kita pertahankan, bisa kita tingkatkan ya. Harus ditingkatkan. Kita tingkatkan gitu loh. Jadi terus sisi lain Yan, soal PLTA juga saya sedikit agak apa nih soal PLTA ini. Karena aspeknya banyak sekali ini. PLTA ini banyak aspek yang kita diskusikan, durasi kita lumayan panjang nih Moyan, karena memang ini soal pariwisata sedikit agak panjang durasi kita. Ini kan sempat dulu diekspos besar ini soal Ulu Kasok misalnya, body Ulu Kasok atau di puncak-puncak itu ada panorama yang waktu itu diistilahkan sebagai Raja Empatnya Sumatera, ya kan? Kan sempat itu viral gitu loh. Benar-benar. Iya kan? Ya. Dan bahkan orang-orang, misalnya saya punya kawan di Jawa, saya punya kawan di luar Riau ini sempat bertanya, itu Raja Empat di Kampar itu luar biasa itu gitu loh. Begitu. Dan sebenarnya kalau itu dikelola secara baik kan itu luar biasa menurut saya gitu loh. Menurut Moyan ini bagaimana nih soal itu tuh? Jadi saya melihat ya dari aspek regulasi, aturan main yang diterapkan untuk zona ataupun spot wisata Ulu Kasok ini seperti apa gitu. Pertama, status kepemilikan gitu. Kalau ini miliknya swasta, ya tentu swasta mengikuti aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah setempat. Kemudian andil pemerintah setempat juga harus ada di sana. Kita kan sudah bangga ini, betul, ya kan? Ulu Kasok yang begitu booming dulunya. Kemudian pengunjungnya ataupun wisatawannya juga membludak kan. Nah justru di sini sangat terangkat sektor wisata Kampar. Nah tetapi kita lihat lagi kontribusinya untuk Kampar itu apa? Kemudian kontribusi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat setempat apa? Nah di sini harus andilnya pemerintah setempat harus jelas, harus tegas. Contohnya jalan aja kita prihatin kalau kita naik ke atas. Begitu kan, Bung? Tapi setidak-tidaknya sudah menghidupkan ekonomi masyarakat di situlah. Kalau naik ke atas, naik ojek, ya kan? Sudah menghasilkan bagi pemilik ojek, belum lagi yang dagang-dagang makanan kecil dan sebagainya kan. Akhirnya sektor ekonomi kecil kreatif itu tumbuh ya. Dengan adanya itu. Nah, sekarang Moyan kita coba geser lagi di luar wisata air kita, soal sungai. Tadi kita menyorot soal wisata sejarah. Kita punya Candi Muara Takus yang ini sangat luar biasa, dan di konten-konten saya di channel ini sangat kita ekspos habis soal Candi Muara Takus ini. Menurut Moyan dari sisi sektor pariwisatanya, kita menyorot dari bukan soal sejarahnya nih. Kita tidak bercerita soal sejarah. Nanti soal sejarah biar kawan-kawan lain sejarawan yang juga aktif di channel saya, orang-orang riset lah, orang-orang yang sudah melakukan penelitian di sana. Dan Herman Moyan, saya minta komentar-komentar dia soal dari sektor pariwisata. Menurut Moyan seperti apa nih konsep untuk candi ini untuk bisa mendatangkan wisatawan banyak datang gitu? Kira-kira seperti apa? Baik, ini kan Candi Muara Takus ini kan cagar budaya, Bung. Betul. Jadi kita ambil komparatifnya ya, komparasinya dengan Prambanan, Borobudur. Pengelolaan Prambanan itu udah sistemnya profesional dan menerapkan teknologi. Malah sudah diterapkan namanya manajemen gitu. Elektronik manajemen ya. Jadi manajemen. Namun yang kita sayangkan sampai saat ini Candi Muara Takus pengembangannya yang lambat. Sarana dan prasarana infrastrukturnya. Infrastruktur. Mari kita lihat ke sana kan. Kita masih sedih ya dan prihatin. Padahal candi ini adalah candi yang tertua. Betul. Di Nusantara ini ya. Betul. Betul. Ini kita dengar ataupun kita baca hasil penelitian yang
mengatakan dan menegaskan tentang dahsyat serta agungnya candi ini. Ya. Jadi semoga ya pemerintah, masyarakat berjuang untuk menjadikan Candi Muara Takus ini, Bung, menjadi World Heritage. Ya. Biar nyambung pemahaman kita kepada pemirsa, karena Moyan berbahasa Inggris ini. Karena pemirsa saya ini mungkin ada yang kurang paham. Kira-kira warisan apa? dunia. Oh begitu. Ya, jadi dia ini adalah cagar budaya warisan dunia. Iya. Kita lihatlah Borobudur ya, Prambanan. Iya. Tentu ini tugasnya daripada ataupun gawenya dari eksekutif kita kan, ya legislatif. Kemudian masyarakat yang peduli. Kemudian para pelaku wisata. Dan didorong juga lah oleh seluruh komponen masyarakat, ya Nini Mama dan lain sebagainya ikut bersama-sama ya untuk mendorong ini agar menjadi sebuah tempat wisata yang benar-benar representatif. Ya. Orang luar saja banyak berkunjung ke Candi Muara Takus. Iya. Tapi kita kok melihatnya hanya sebuah candi yang biasa-biasa saja. Iya. Mungkin karena kita tidak begitu memperhatikan potensi, kemudian mahasejarahnya candi ini, akhirnya kita abaikan. Bayangkan saja Dunsana dan pemirsa, beberapa tahun kemarin Candi Muara Takus sempat dijadikan pusat perayaan Hari Raya Waisak, Hari Raya agama Buddha se-Indonesia. Itu dipusatkan di Candi Muara Takus. Bayangkan saja begitu besar candi ini oleh paling tidak oleh yang berkeyakinan agama Buddha, Moyan ya. Sehingga sempat itu kemarin, beberapa tahun kemarin, bukan hanya perayaan Waisak nasional saja barangkali, bahkan dari luar negeri selalu datang ya. Ada yang dari luar negeri datang juga ke sana pada peringatan hari besar dia. Jadi Dunsana tadi sudah kita bahas soal pariwisata sungai, air, terus pariwisata budaya tadi, Candi Muara Takus. Kita coba sentuh lagi yang lain, Moyan, barangkali wisata religi misalnya. Dalam pengamatan saya juga mungkin perlu dapat perhatian besar lagi. Ya, ada beberapa tempat misalnya Masjid Jami belum maksimal ada beberapa tempat lagi. Dan bahkan begini, bukan hanya wisata religi yang lama, bahkan misalnya mohon maaf pemirsa, Rokan Hulu misalnya dengan keberadaan Islamic Center bisa mengundang wisatawan ya. Benar. Dengan Islamic Center, masjidnya yang dibangun baru misalnya bisa. Nah, setidaknya kita juga punya Islamic Center misalnya, ya kan? Tapi mungkin belum tergarap secara maksimal. Moyan memandang persoalan ini seperti apa? Itu semua nggak lepas dari intervensi ataupun kehadiran pemerintah di sini. Ya, karena yang memegang anggaran itu kan di pemerintah. Betul. Jadi sinergi yang konkret dan efektif harus terlihat. Apalagi kita di Kabupaten Kampar ini kan terkenal dengan 3 tungku sajorangan. Tali Bapilintigo. Pemerintah, kemudian kaum adat, dan ulama, tokoh-tokoh ulama ya. Iya. 3 itulah yang harus bersinergi, bekerja sama dan berkarya. Iya, membangun masyarakat, membangun masyarakat Kampar ini ya. Jadi di sana memang waktu diskusi saya dengan Bung Herman ini sudah mendekati maghrib. Sangat menarik diskusi saya soal pariwisata ini, dan kalau kita bahas panjang Moyan mungkin tidak cukup satu episode kita membahas ini. Benar. Tapi paling tidak untuk memancing wacana ini, saya memancing Dunsana dan pemirsa bahwa persoalan pariwisata di Kampar yang kita sudah dianugerahi oleh Allah sebagai sebuah alam yang indah, alam yang kaya, yang
manakala kita maksimalkan potensi ini untuk kita jadikan sebagai objek wisata, ini sangat menguntungkan kepada kita masyarakat Kabupaten Kampar. Barangkali Dunsana itu saja diskusi saya dulu dengan Bung Herman Moyan kalau istilah kami gaulnya. Beliau ini sebelum saya tutup, beliau ini di samping sebagai seorang sarjana agama, yang saya kenal beliau seorang santri di generasi tahun 80-an ini. Beliau juga adalah aktif sebagai aktivis di kala mahasiswa, dan saat ini aktif juga di LSM, di bidang budaya, bidang adat, dan pemerhati soal keberadaan pariwisata di Kabupaten Kampar. Demikian saja Dunsana kali ini di tema yang kita angkat dengan Bung Herman Moyan. Sebelum saya tutup, bagi yang belum mensubscribe, untuk dapat di-subscribe channel ini dan di komen serta di-share serta di like setiap postingan dari channel Sesuatu TV. Demikian saja, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.